Kita akan melewati tahun 2022 ini, kita percaya semua karena kekuatan dari Tuhan, amin. Di tengah-tengah mungkin banyak tantangan, banyak situasi yang tidak mudah yang kita hadapi. Tapi kalau kita masih bisa melewati tahun 2022 ini, saya percaya dengan semua dinamikanya, saya percaya itu adalah karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya terus bergantung sama Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dan di sepanjang bulan November ini kita sedang membahas tentang membebaskan. Coba bilang sama-sama, membebaskan. Coba ada wajah-wajah yang kurang bebas hari ini di samping kiri saudara. Coba perhatikan. Saya berharap selama di bulan November ini, kalau ada yang mengikat kita, ada yang mungkin mengungkung kita, apapun itu, kita mau melihat bahwa kuasa Tuhan membebaskan kita di sepanjang bulan ini, amin. Supaya nanti masuk di bulan Desember kita benar-benar free, kita merdeka, kita bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dan kita menyambut tahun 2023 dengan kekuatan dan blessing yang baru dari Tuhan kita, amin. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius 1 kita akan baca mulai dari ayat, saudara mungkin bisa baca di rumah nanti dari ayat 12 sampai ayat 17. Dan temanya kalau saudara senang dengan tema, kita di MCC memberikan temanya dibebaskan untuk melayani. Bilang sama-sama bebas untuk melayani. Ya, jadi buat Bapak Ibu Saudara yang selama ini masih senangnya hanya untuk dilayani, hari ini dan sepanjang bulan ini kita mau belajar bahwa begini, kita dibebaskan untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin. Kita harus melayani, kita harus terlibat dalam panggilan Tuhan. Nah, kalau saudara nanti baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, ini adalah tentang surat dari seorang Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang waktu itu sedang penggembalakan di sebuah kota yang bernama Efesus. Lalu dia berikan surat ini kepada Timotius untuk menguatkan dia, untuk menasehati Timotius supaya dia sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, dan kemudian menjadikan semua pengalaman daripada Rasul Paulus dalam kehidupannya menjadi teladan, menjadi contoh bahwa begini, Tuhan bebaskan Paulus, orang yang paling berdosa, untuk Paulus bisa melayani generasinya. Dan saya percaya juga bahwa nasihat ini juga berlangsung untuk kita semua, bahwa begini, Tuhan udah bebaskan kita, Tuhan sudah ampuni kita, lepaskan kita dari semua dosa pelanggaran kita, bukan hanya supaya kita masuk sorga. Sekali lagi, Tuhan bebaskan kita, Tuhan ampuni kita, Tuhan lepaskan kita dari semua ikatan belenggu, dari semua kuasa kegelapan, perhambaan dosa. Saya percaya bahwa bukan hanya sekedar kita masuk sorga, tapi begini, supaya kita bisa melayani pekerjaan kerajaan Kristus. Katakan amin. Jadi semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan, karena memang Tuhan tidak pernah memanggil kita hanya menjadi jemaat biasa. Selalu saya memberitahukan di tempat ini bahwa kita nggak dipanggil jadi jemaat biasa. Coba lihat wajah kiri kanannya, ada yang jemaat biasa? Jemaat biasa itu gini, cumanya mau dilayani doang gitu kan. Cuma mau dilayani, cuma mau apa lagi? Wah, kalau dia sakit dia didoakan, dia dikunjungi, dia ditelepon, dia dikuatkan segala macam. Percayalah bahwa Tuhan bebaskan kita, Tuhan lepaskan kita dari semua ikatan-ikatan belenggu dosa, perhambaan dosa. Supaya begini, kita bebas untuk melayani. Amin. Kalau saya bicara tentang pelayanan, tidak selalu bicara tentang pelayanan di 4 tembok gereja. Tapi pelayanan ini lebih luas, bahwa dimanapun kita berada, kita semua harus ambil bagian ini. Kita bisa melayani di kantor kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di semua ruang-ruang kehidupan kita, baik sebagai orang tua, mungkin kita di rumah. Kita semua harus ambil bagian ini. Kita harus melayani generasi kita. Katakan amin. Kita harus melayani Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang dipanggil hanya sekedar menjadi jemaat biasa, atau mungkin kita menjadi datang, jadi pengunjung di gereja, menjadi jemaat gereja. Percayalah, menjadi jemaat itu bagus, tapi lebih penting buat kita semua berfungsi sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan untuk kita melayani Tuhan. Terlibatlah. Kalau saudara juga mau terlibat di gereja kita di MCC Selipi, datanglah kepada pemimpin-pemimpin di gereja ini lalu bilang, saya mau melayani Tuhan. Kita membuka seluas-luasnya untuk saudara melayani. Tapi saudara harus melayani dalam kehidupan saudara masing-masing.
Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang dinasihatkan oleh Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Supaya kemudian dia sungguh-sungguh melayani. Supaya kemudian si Timotius yang masih muda ini, dia tidak terintimidasi. Waktu nanti dia berhadapan dengan orang-orang yang seperti apapun, dia mau katakan, lihat hidupku, orang yang paling jahat, orang yang paling hina, orang yang tidak pantas disebut seorang rasul sebenarnya. Aku juga tadinya gak pantas juga disebut, tapi Tuhan bebaskan aku untuk melayani Tuhan. Kalau saudara mendengar pelayanan mungkin saudara berpikir begini, harus orang yang sempurna, yang sudah tidak berbuat dosa lagi. Saya pikir tidak. Kita melayani Tuhan bukan karena kita sudah sempurna. Kalau nanti saudara melayani Tuhan karena saudara sudah sempurna, saudara sudah baik, saudara sudah merasa benar, saudara akan menjadi sombong. Saudara akan gampang menghakimi orang yang saudara layani. Kita melayani karena memang begini. Tuhan telah berikan anugerah kepada kita untuk melayani Tuhan. Amin. Itu sebabnya hari ini kita belajar dua sikap yang benar dari orang yang telah dibebaskan dan kemudian melayani Tuhan. Mungkin saudara nanti kalau baca ayat ini saudara bisa menemukan beberapa sikap ataupun beberapa prinsip, silahkan. Tapi hari ini saya ingin bagikan dua saja kepada kita. Apa yang menjadi pelajaran buat kita dari kisah kehidupan Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17 ini. Kita akan belajar dua sikap yang benar yang perlu kita bangun sebagai orang-orang yang telah dibebaskan oleh anugerah Tuhan. Yang pertama adalah sikap yang pertama, kita perlu bergantung kepada kasih karunia Allah. Coba bilang sama-sama, kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata gini, aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya apa katanya? Seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Bayangkan saudara ya. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa begini, kalau kita sudah dibebaskan, bagaimana caranya sikap yang benar untuk kita bisa melayani sebagai orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan? Kita perlu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Apa sih kenapa kita perlu bergantung kepada kasih karunia Tuhan? Makanya saya bilang tadi bahwa kita melayani bukan karena kita sudah benar, bukan karena kita sudah menjadi orang yang paling baik atau mungkin kita yang paling hebat, bukan. Tapi karena kita percaya begini, ada kasih karunia Tuhan yang telah melayakkan kita. Makanya saya kasih beberapa definisi daripada kasih karunia. Kasih karunia itu punya definisi seperti ini. Yang pertama bahwa kasih karunia itu adalah kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sekalipun kita tidak layak menerimanya. Saya percaya bahwa kita semua gak layak untuk ditebus sebenarnya. Karena dosa dan pelanggaran kita. Alkitab memberitahu bahwa semua pelanggaran, semua dosa kita harusnya itu mendatangkan hukuman dan kutuk, bahkan kematian buat kita. Tapi syukur kepada Kristus karena Dia dalam kasih karunia-Nya yang besar telah menebus dan membebaskan kita dari semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sehingga ganti kematian, Dia berikan kehidupan buat kita. Katakan amin. Ganti kutuk yang harus kita dapat karena semua pelanggaran kita. Tapi puji Tuhan karena Yesus, semua kutuk kita diganti dengan berkat. Harusnya kita terpisah dengan Bapa karena semua pelanggaran dan dosa kita. Tapi bersyukur kepada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita kemudian dijembatani oleh kasih Tuhan, oleh kasih Yesus. Sehingga kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Makanya begini, kalau kita melayani kita perlu sadar bahwa kalau kita bisa melayani semua bukan karena hebat kita. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan yang telah melayakkan kita. Bukan karena kita sudah paling benar. Tapi karena kita dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, dari kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Semua kita memang gak bisa melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata hari ini saudara ada yang kasih excuse lalu kemudian mencari alasan lalu berkata saya gak punya talenta. Percayalah Alkitab memberitahu kepada kita minimal semua orang punya satu talenta untuk saudara bisa melayani Tuhan. Amin. Saudara gak yakin. Coba lo lihat wajah kiri kanannya bilang minimal satu talenta Tuhan taruh dalam dirimu. Iya. Berarti semua kita punya kemampuan. Tuhan sudah menginvestasikan
karunia, talenta dalam diri kita untuk kita pakai melayani Tuhan. Makanya begini, tadinya kita nggak mungkin bisa melayani Tuhan, tapi bersyukur kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita kemampuan ilahi. Bukan kemampuan dari manusia nih, Tuhan yang memberikan kemampuannya buat kita. Tadinya mungkin saudara tidak pernah counseling orang, tidak pernah sharing kepada orang. Tiba-tiba saudara bisa melakukannya. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara selama ini mungkin belum pernah mendoakan orang yang kerasukan setan. Saudara mungkin selama ini selalu didoakan oleh pendeta, siapapun. Tiba-tiba saudara berhadapan dengan orang yang mungkin mengalami beban berat, sakit penyakit, atau bahkan kerasukan. Kemudian tiba-tiba saudara tumpangkan tangan saudara. Dan saudara bisa menyatakan kuasa Tuhan buat orang tersebut. Itu bukan karena kita. Tapi karena apa saudara? Ada kasih karunia Tuhan yang sudah memampukan saudara untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin suami-suami mau melayani istri atau sebaliknya istri melayani suami. Mungkin selama ini waduh pasangan kita susah untuk dikasih tahu. Tiba-tiba gini, saudara selama ini yang kurang sabar. Saudara mungkin banyak hal. Tiba-tiba gini, kasih karunia Tuhan memampukan saudara. Untuk saudara bisa sabar dan mengampuni pasangan saudara. Amin. Ini agak berat memang aminnya saudara ya. Karena kalau bilang amin ngaku nih sebenarnya gitu ya. Oh iya, kita nggak mungkin bisa melakukan seperti yang Yesus bilang. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan, gak mungkin lah. Tapi kasih karunia akan berikan kemampuan itu buat saudara. Untuk kemudian gini, saudara bisa menyatakan kuasa Tuhan sebagai orang-orang yang telah dibebaskan oleh anugerahnya. Amin. Mungkin orang tua kurang sabar kepada anak atau sebaliknya. Saudara tiba-tiba ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita mampu untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Boleh ditampilkan mungkin slide-nya ditampilkan aja supaya jemaat bisa melihat bahwa ada kasih karunia yang memampukan kita. Coba bilang sama-sama, memampukan. Jadi kalau saudara berkata gini, saya tidak punya kemampuan. Percayalah Roh Kudus dalam anugerahnya akan memberikan saudara kemampuan untuk melakukan apa yang saudara tidak bisa lakukan. Supaya saudara bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara bisa melayani Tuhan. Mungkin saudara sedang bergumul hari ini untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saudara. Percayalah anugerahnya sanggup memberikan kekuatan untuk saudara bisa melepaskan berkat buat orang yang menyakiti saudara. Anugerah Tuhan telah mengaruniakan kepada saudara kemampuan yang mungkin saudara belum pernah sadari. Tapi hari ini saya rindu supaya firman Tuhan yang saudara dengar memberikan kepada saudara kesadaran bahwa di dalam diri saudara ada kemampuan ilahi, ada kemampuan Tuhan yang Tuhan taruh supaya saudara bisa melayani orang-orang di sekitar saudara. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Oh iya, jangan pernah underestimate dengan diri saudara. Kalau engkau bercermin mungkin engkau melihat kenapa aku seperti ini. Tapi di dalam diri saudara yang seperti itu, Tuhan telah taruh kekuatan ilahi untuk saudara mampu melayani pekerjaan Tuhan. Untuk saudara bisa melayani generasi saudara. Melayani di kantor sebagai pemimpin. Apakah saudara mungkin sebagai orang yang dipimpin. Sebagai apapun kita, percayalah kasih karunia Tuhan sudah dianugerahkan untuk memberikan saudara kemampuan ilahi. Untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang saudara gak bisa lakukan dalam pelayanan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan itu. Yang paling penting makanya begini. Bukan kemampuan yang Tuhan cari dalam diri kita. Tapi yang pertama kali yang Tuhan cari dalam diri setiap kita adalah hati yang tersedia. Coba bilang sama-sama, hati yang tersedia. Hati yang mau. Kalau saudara mau, nanti Tuhan yang akan memberikan kemampuan buat saudara. Untuk saudara bisa melayani dia. Amin. Yang ketiga, fungsi dari kasih karunia, definisinya adalah kasih karunia itu mendidik kita untuk menjadi bijaksana, adil, dan beribadah. Makanya begini, kalau orang-orang yang sudah dibebaskan oleh kasih Tuhan, dan kemudian saudara berkata gini, aku gak bisa melayani, percayalah Roh Kudus dalam anugerahnya, Yesus dengan kasih karunia-Nya akan mengajar kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, adil dan beribadah. Supaya apa? Supaya kita terus bisa bertumbuh dan kita terus bisa menjadi berkat. Dan kita terus bertumbuh dalam pelayanan kita juga, dalam karunia-karunia kita, dalam talenta kita. Supaya kita bisa menjadi berkat buat generasi ini. Amin. Ini yang hebatnya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu menerima kita apa adanya waktu kita datang sama Tuhan. Siapapun kita, kasih karunia Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi setelah dia terima kita, kasih karunia tidak pernah membiarkan kita menjadi apa adanya. Dia akan ajar,
Dia akan didik kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dari yang tadinya kita pertama-tama dilayani, kemudian kita mau belajar untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Jadi kasih karunia Tuhan terima kita. Kita berdosa, kita melanggar perintah Tuhan. Apa saja mungkin keadaan kita hari ini, percayalah waktu saudara datang kepada Tuhan, kasih karunia terima kita padanya. Tapi setelah dia terima kita, Tuhan tidak pernah biarkan kita menjadi apa adanya. Dia akan ubah kita. Dia akan terus bekerja dalam diri kita supaya kita menjadi semakin serupa dengan dia dan kemudian kita bisa mengerjakan pekerjaannya dia, yaitu melayani pekerjaannya, melayani kehendaknya supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, makanya kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Makanya Paulus, waktu dia menyadari Paulus adalah seorang rasul yang terbanyak menulis tentang kasih karunia. Kasih karunia kenapa? Karena Paulus memang adalah seorang pelayan Tuhan, adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bergantung kepada seluruh kasih karunia Tuhan. Makanya kalau saudara mungkin melihat nanti orang yang saudara layani belum berubah, saudara tidak akan putus asa. Karena saudara akan berkata bahwa ini semua dari Tuhan kok. Kekuatannya dari Tuhan, kemampuannya dari Tuhan. Saudara tidak akan gampang menghakimi. Dan kalau saudara berhasil dalam pelayanan, saudara juga tidak akan menjadi orang yang sombong. Karena saudara tahu, itu juga dari Tuhan juga kemampuannya. Biar semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Jadi sikap kita yang benar sebagai orang-orang yang telah dibebaskan untuk melayani adalah bergantunglah terus kepada kasih karunia Tuhan. Supaya waktu kita melihat pelayanan kita belum seperti apa yang mungkin saudara harapkan, saudara nggak putus asa. Tapi waktu kita melihat pelayanan kita semakin Tuhan berkati, Tuhan semakin perbesar, saudara juga tidak menjadi orang yang berbangga dan kemudian menjadi sombong karena karunia dan pelayanan yang diberkati Tuhan. Tapi kita tetap rendah hati dan berkata, semua datang dari Tuhan, biar Tuhan yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Makanya Paulus, dia selalu, apapun kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus, di semua suratannya, dia selalu mengutip kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Karena dia selalu bergantung kepada itu. Mungkin saudara sekarang mungkin berkata, Tuhan aku gak mampu lagi nih. Percayalah ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan saudara untuk saudara bisa melayani di tempat di mana Tuhan taruh saudara di sana. Amin. Menjadi terang, menjadi garam di sana. Saudara menjadi orang-orang yang diutus untuk melayani. Ada satu ayat yang ingin saya kutip di dalam Kisah Rasul, di dalam Efesus, boleh mungkin di dalam Efesus. Karena melayani ini saudara bukan cuma sekedar tanggung jawab pendeta. Melayani bukan cuma sekedar tanggung jawab gembala atau penatua kalau di gereja kita. Tapi atau mungkin home leader. Semua pelayanan ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Ayat yang ke-11 dia berkata, boleh kita baca bersama-sama 2-3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Ini 5 jawatan. Ini bukan jabatan, tapi jawatan. Untuk apa? Coba ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Makanya begini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk kita terlibat dalam pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Coba bilang kiri kanannya, kamu dipanggil Tuhan untuk pekerjaan pelayanan. Saudara ya. Jadi bukan ini panggilan, bukan cuma sekedar panggilan dari gereja Tuhan. Ini panggilan kudus dari Tuhan untuk memanggil kita semua. Supaya kita terlibat dalam pelayanan. Katakan amin saudara. Yang kedua, sikap yang benar yang kedua yang perlu kita bangun adalah fokuslah kepada orang-orang berdosa atau orang-orang yang terhilang. Di ayat yang ke-15 kita baca ayatnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia, apa katanya? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus mau bilang gini, aku ini tadinya penghujat, pemfitnah, aku tadinya pembunuh bahkan. Aku bahkan pergi ke Damsyik untuk aku membunuh, menangkap, memenjarakan semua orang-orang yang percaya Yesus. Aku gak layak disebut sebagai seorang rasul. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan melayakkan Paulus untuk dia melayani Tuhan. Itu sebabnya dia mau berkata gini, Yesus pun katanya telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bahkan Yesus pernah memberikan statement di hadapan para orang Farisi dan ahli Taurat. Bahwa dia datang bukan untuk menyelamatkan orang benar. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu sebabnya begini. Fokus pelayanan kita kalau kita sudah dibebaskan oleh anugerah Tuhan.
Kalau kita sudah dibebaskan dari semua pelanggaran kita oleh kasih Tuhan, makanya gini, fokus kita adalah kepada orang-orang yang berdosa atau yang terhilang. Sebab Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa karena kasih-Nya. Maka kita pun sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, kita pun harus melayani orang-orang berdosa dengan kasih Tuhan juga. Bukan dengan penghakiman, bukan dengan yang lain, tapi karena kasih. Coba bilang sama-sama, karena kasih. Biasanya kalau bulan Desember ada satu ayat di Alkitab yang paling banyak dikutip. Karena begitu besar kasih Allah sehingga itu kayaknya sudah jadi ayat hafalan buat kita semua. Makanya begini, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Harusnya begini, kita juga harus punya beban kepada orang-orang yang berdosa di sekitar kita. Orang berdosa itu bukan hanya sekedar dia berbuat salah. Orang berdosa itu bukan hanya sekedar dia melanggar perintah Tuhan atau orang yang sudah menukar cara hidupnya dari cara hidup terang kepada cara hidup kegelapan. Tapi gini, orang berdosa, kata dosa itu kan hamartiah. Kata berdosa itu berarti gini, orang-orang yang miss daripada tujuan Tuhan. Orang-orang yang tidak mencapai target atau sasaran Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini kalau mungkin di antara kita Bapak Ibu Saudara ada orang-orang di sekitar kita yang saudara lihat bahwa gini, dia tidak mengarah, dia tidak berjalan kepada target dan tujuan Tuhan. Itu adalah orang yang perlu kita layani. Kalau saudara melihat ada orang-orang di sekitar saudara, hidupnya nggak punya arah, hidupnya nggak punya tujuan, dan saudara tahu bahwa hidupnya bukan mengarah kepada kehendak Tuhan. Dia adalah dia menjadi target pelayanan kita. Amin, saudara? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu mungkin sahabat kita, teman kita? Kalau saudara lihat bahwa hidupnya, bahwa perjalanannya, dia tidak mengarah kepada kehendak Tuhan, kepada keserupaan dengan Kristus, dan juga mengalami, dan juga dia bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, itu adalah target saudara. Target pelayanan kita adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang miss the mark. Dia orang-orang yang, bayangkan kalau harusnya tujuan Tuhan itu lurus, kemudian orang-orang ini nyerong, menyimpang. Nah, kalau saudara kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, jangan dihakimi mereka. Jangan buru-buru saudara langsung kasih cap, kasih stigma kepada mereka. Yang perlu kita lakukan adalah, mari kita mulai menjangkau mereka. Bagaimana cara kita bisa menjangkau mereka? Yang pertama kita bisa lakukan, kita perlu mendoakan mereka kepada Tuhan. Jadilah pendoa syafaat buat mereka. Yang kedua apa yang kita bisa lakukan, kita perlu kasihi mereka, terima mereka, jangan hakimi, terima mereka. Tidak ada orang bertobat karena penghakiman. Catat, tidak ada pernah terjadi pertobatan karena penghakiman, tapi selalu begini, kasih akan membuat orang berubah. Kasih menjadi jembatan untuk orang bisa diterima oleh Tuhan. Kasih membuat orang yang buta bisa melihat karena ada kasih Tuhan di sana. Jangan menghakimi orang yang berdosa. Kita mulai belajar untuk kita mendoakan mereka. Lalu yang kedua adalah kita perlu mengasihi mereka, menerima mereka. Dan kita mulai, apalagi kalau kita bisa punya waktu, bersaksilah kepada mereka tentang Yesus yang mengasihi mereka. Tentang Yesus yang telah menyiapkan masa depan buat mereka. Tentang Yesus yang bisa mengubah hidup mereka. Saksikan tentang Yesus. Lalu kemudian kalau saudara punya kesempatan, mulai ajar mereka, muridkan mereka menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Amin, saudara. Makanya ada dua poin penting hari ini yang kita belajar, bahwa yang pertama, waktu kita sudah dibebaskan Tuhan, kita perlu bergantung kepada kasih karunia Tuhan untuk kita bisa melakukan pelayanan ini. Yang kedua kemudian berfokuslah kepada jiwa-jiwa. Berfokus kepada jiwa-jiwa. Makanya di gereja kita, di MCC, kita sepanjang tahun ini, bahkan mungkin tahun depan juga, kita membuat tema besarnya adalah Mission in Action. Supaya apa? Saya juga pakai kaos Mission in Action, saudara. Supaya kita jelas bahwa gini, gereja kita bukan gereja yang punya misi, tapi gereja kita adalah gereja misi. Hidup kita juga harus menjadi hidup yang bermisi kepada Tuhan. Amin. Masih ingat statement ini? Mission in Action? Kurang keras. Boleh lebih keras lagi? Mission in Action! Bolehkah sambil diangkat tangannya? Oke, jadi supaya tahun ini dan tahun depan kita let's do it. Kita menjadi berkat, kita menjangkau orang-orang terhilang. Apakah itu keluarga kita, teman kita, siapa saja tetangga-tetangga kita mau bawa mereka kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyelamatkan hidup mereka, amen. Mission in action! Iya, jadi kita perlu melakukannya hari ini. Kalau saudara udah banyak, kita mungkin udah diajar sepanjang tahun ini
tentang bagaimana kita harus hidup kita jadi misi keselamatan buat orang lain. Kita perlu ambil tindakan hari ini. Doakan mereka. Doakan mereka. Lalu yang kedua, mulai saudara membangun hubungan sama mereka. Jangan hakimi mereka, terima mereka. Ajak ngopi mereka, ajak makan. Kalau saudara bisa bayar hutangnya sedikit-sedikit, bayar hutangnya nggak apa-apa juga. Ya, tapi kalau saudara yakin dia nggak mau bayar hutang, jangan dihutangin juga. Tapi yang paling penting apa yang saudara bisa lakukan, lakukan aja. Jadi jangan sampai saudara cuma mendoakan aja, kalau saudara bisa tolong mereka. Supaya mereka tahu bahwa gini, kasih Tuhan itu memang benar-benar nyata. Amin. Bukan cuma sekedar kata-kata. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan itu harus nyata, bukan cuma sekedar kata-kata. Dengan cara apa? Terima mereka, mulai layani mereka. Bersaksilah kepada mereka tentang Tuhan. Lalu kemudian muridkan mereka, ajar mereka tentang Tuhan. Jangan hakimi, pasanganmu jangan dihakimi. Wah gak bertobat-bertobat. Tetap layani, tetap kasihi. Saya percaya bahwa gini, kasih Tuhan akan mengubah orang dengan waktu dan caranya Tuhan. Amin. Kita gak bisa paksa orang untuk berubah. Kasih Tuhan bisa mengubah orang. Makanya bagian kita adalah mendoakan, bersaksi, kita mulai mengajar, kita mulai bisa memuridkan mereka. Nanti bagian Tuhanlah yang akan mengerjakan perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Dan kalau kita juga menunjukkan teladan, saya percaya keteladanan kita akan bicara lebih keras daripada ucapan-ucapan kita. Itu sebabnya hari ini, Bapak Saudara, mari sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, baik saudara yang ada di rumah hari ini, mari jadikan ini, firman Tuhan ini menjadi sebuah penyemangat buat saudara. Bahwa Tuhan bebaskan saudara untuk saudara bisa menjadi pembebas buat orang lain. Supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan seperti yang saudara alami.